Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nasihat untuk kitab Allah mencakup 6 hal. Yang pertama kata Syekh, membelanya, yaitu apabila ada orang yang melecehkan kitab Allah, wajib bagi kita membelanya. Apakah dengan cara membantah orang-orang yang melecehkan itu? Dan bagi pemerintah, jika ada orang yang menghina ayat Allah atau Al-Quran, mereka punya kewajiban memberi hukuman. Apa hukumannya? Hukuman mati. Hukumannya dalam syariat, menghina atau melecehkan Al-Quran adalah hukuman mati. Karena itu termasuk kemurtadan, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan candaan, bahan tertawaan? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, gak serius, cuma bercanda, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Maka orang yang murtad wajib bagi pemerintah menerapkan hukuman mati. Tapi itu bukan tugas masyarakat. Masyarakat hanya boleh menasihati dan memberi bantahan. Yang kedua, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dengan pembenaran yang pasti tanpa mengandung keraguan sedikit pun. Di dalam Al-Quran ada berita-berita tentang masa lalu, seperti kisah-kisah para nabi dan rasul, para penentang mereka. Dan ada berita-berita tentang masa depan, terutama masa depan di kehidupan akhirat. Maka mengamalkan nasihat untuk Al-Quran adalah membenarkan semua berita-berita tersebut tanpa ragu sedikit pun. Kalau masih ada keraguan di hati kita, maka berarti belum beriman. Orang beriman tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, keraguan termasuk pembatal keimanan. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun di hati kita, karena iman itu yakin. Kalau masih ragu berarti nggak beriman. Yang ketiga, mengamalkan perintah-perintahnya. Yang keempat, menjauhi larangannya. Kalau kita nggak mengamalkan perintahnya, tidak pula menjauhi larangannya, berarti kita belum mengamalkan nasihat untuk kitab Allah. Yang kelima kata Syekh, kita mengimani hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebaik-baiknya hukum, dan semua yang bertentangan dengannya batil, salah, tidak benar. Jangan kita mengatakan semuanya benar tapi Al-Quran yang paling benar. Tidak, semuanya batil kalau bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu juga termasuk pembatal keislaman kalau ada orang yang berkeyakinan sama sajalah, sama-sama baik, mau itu hukum Al-Quran atau hukum adat atau hukum buatan manusia ataupun hukum internasional ataupun hukum peninggalan penjajah. Penjajah sudah pergi, dia masih bangga dengan hukum penjajah, maka dia bukan muslim lagi kalau dia mengatakan sama. Apalagi kalau dia mengatakan, kalau di kampung saya hukum adat lebih cocok daripada hukum Al-Quran, itu lebih parah lagi. Dan ini ijma' ulama, dia bukan muslim lagi. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah ayat ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Perhatikan jemaah sekalian, apa maksud hukum jahiliyah di sini? Semua produk hukum yang bertentangan dengan Islam itu disebut jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Maka jangan antum silau, dia doktor di bidang hukum, tapi hukum yang dia keluarkan bertentangan dengan Al-Quran, itu orang bodoh namanya. Allah menyebut hukumnya adalah hukum jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Sedangkan hukum Al-Quran adalah kebalikan daripada jahiliyah, yaitu ilmiah. Ingat jemaah sekalian, semua hukum syariat pasti sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia, dan semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Yakin itu. Para nabi dan rasul, para ulama Islam, itu manusia yang paling cerdas sepanjang zaman. Gak ada yang lebih cerdas daripada mereka. Semua hukum syariat sesuai dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan syariat, pasti bertentangan dengan akal sehat. Kemudian lanjutan ayat Al-Ma'idah 50 tadi, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya
daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya orang beriman. Orang beriman mesti meyakini hukum Allah yang lebih baik. Makanya jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia masih muslim atau tidak? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi saya tanya lagi, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah masih muslim atau sudah kafir? Jawabannya tergantung. Makanya hati-hati. Belajar Al-Quran, mesti baca tafsirnya dan merujuk kepada pemahaman sahabat. Sahabat menafsirkan makna ayat ini kufrun duna kufrin, kufur kecil kalau yang melakukannya muslim. Kenapa sahabat menafsirkan seperti itu? Karena ayat ini turun tidak sedang berbicara tentang orang muslim. Sahabat kan lebih tahu daripada kita. Ayat ini sedang berbicara tentang Yahudi dan musyrikin Arab. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah pada dasarnya belum sampai murtad. Kenapa? Karena kufur kecil. Namun dia bisa menjadi murtad dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia meyakini hukum Allah sama saja dengan hukum lain, maka dia murtad. Biarpun dia bukan hakim, dia cuma orang biasa, nggak pernah bekerja di bidang hukum, tapi dia punya keyakinan hukum Allah sama saja dengan hukum yang lainnya. Yang kedua, ini yang lebih parah. Dia mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik atau lebih cocok atau lebih relevan daripada hukum Allah. Barulah dia menjadi murtad. Yang ketiga, apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi jangan lupa pembahasan ini ya. Ini penting. Karena kalau kita nggak paham, nanti jadi takfiri. Suka mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar, bukan mengkafirkan pelaku kekafiran. Jadi pengkafiran itu ada 2 macam, yang wajib dan yang haram. Yang wajib adalah mengkafirkan orang kafir, sedangkan yang haram adalah mengkafirkan sesama muslim meskipun dia pelaku dosa besar. Jadi tidak sama antara orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan orang yang meyakini ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik daripada hukum Allah. Gak sama ya. Yang pertama pelaku dosa besar, yang kedua pelaku dosa kekafiran. Yang keenam kata Syekh, untuk mengamalkan nasihat kepada kitab Allah, kita beriman bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah dan bukan makhluk. Ini juga termasuk kekufuran yang disepakati ulama. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, dia murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia mendustakan ayat-ayat yang menegaskan Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai dia mendengarkan ucapan Allah. Dan ucapan Allah adalah sifat Allah bukan makhluk. Dan apabila Al-Quran dikatakan makhluk, berarti bisa benar bisa salah. Karena makhluk tidak ada yang sempurna, seluruh makhluk bisa benar dan bisa salah. Dan pernah terjadi fitnah besar di masa Imam Ahmad dalam permasalahan keyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi orang-orang sesat di masa itu berhasil mempengaruhi penguasa untuk memiliki akidah Al-Quran itu makhluk. Nggak sampai di situ, mereka juga mempengaruhi penguasa untuk menghukum semua yang tidak memiliki akidah yang sama. Imam Ahmad termasuk mendapatkan hukuman yang paling keras karena beliau tidak mau tunduk kepada kebatilan yang dipaksakan oleh penguasa, sehingga beliau dipenjara sampai berganti 3 khalifah. Dan dipenjara bukan dipenjara biasa, disiksa terus di penjara. Subhanallah. Inilah 6 nasihat kepada Al-Quran.